Kasus Vina Cirebon, Penasihat Kapolri perintahkan penyidik buru Pegi Cianjur. Setelah Pegi Setiawan resmi bebas, kini ada dua nama Pegi lainnya yang disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 8 tahun silam. Dua nama Pegi lainnya tersebut kini sedang dalam pantauan pihak kepolisian dan sudah diminta untuk dijemput untuk diperiksa dan menyampaikan kesaksiannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Kini, Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Pegi Cianjur dan Pegi Cirebon. Hal itu setelah pra-peradilan Pegi Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi mengatakan, pihak penyidik memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Pegi Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali, PK. PK itu ajukanlah, ditambah dengan kesaksian-kesaksian itu semua, kata Arianto Sutadi dikutip dari YouTube official iNews, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, kata dia, penyidik harus melakukan penyidikan ulang di kasus Vina Cirebon. Membebaskan yang 8 tadi kemudian melakukan penyidikan ulang, jelas dia. Kemudian Arianto Sutadi pun mengatakan kalau penyidik harus segera memeriksa nama-nama Pegi yang sempat muncul. Bisa dengan pakai Pegi Cirebon, Pegi Cianjur, nah itu kejar, jelas dia. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meminta agar Pegi Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno Duaji juga mencurigai AF dan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang itu bisa diduga sebagai pelaku yang sebenarnya. Kenapa tidak diperdalam si AF ini, yang tahu persis ini, jangan-jangan si AF ini pelaku. Pegi Cianjur kenapa gak diperiksa? Periksalah dia, ungkapnya. Pegi Cianjur muram usai tes DNA, sosok orang tua kandungnya bakal terungkap. Pegi Setiawan Cianjur akhirnya menjalani tes DNA demi menjawab kecurigaan dalam kasus Vina Cirebon. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Nama Pegi Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cipaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Pegi Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Pegi dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi, membuat Pegi Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya, hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya, Elisna. Benar, dikandung, aku Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Pegi Setiawan Cianjur. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Pegi Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Pegi Setiawan Cianjur bahkan ditanggung Deddy Mulyadi. Sampai akhirnya Pegi Setiawan Cianjur menjalani tes DNA di Ganos Laboratorium, Jakarta pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam video yang beredar di TikTok, Cecep Dahlan Setiawan, Pegi Setiawan Cianjur dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Demul, sapaan karibnya, mengaku menyaksikan langsung pengambil sampel tes DNA Pegi Setiawan Cianjur, Cecep dan Elis.
Saya menyaksikan, pertama bapaknya dulu, lalu ibunya, baru Pegi, kata Dedi Mulyadi. Kata Dedi Mulyadi, hasil tes DNA Pegi Setiawan Cianjur keluar pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Nanti hasilnya Senin depan, seminggu hasilnya saya yang ambil. Bikin surat kuasa pengambilan, kata Demul. Sementara Cecep Dahlan Setiawan mengaku hingga kini belum ada pihak kepolisian dari Polda Jabar yang datang ke rumahnya. Pegi Setiawan Cianjur juga tak mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon di Polda Jabar. Gak ada yang datang, gak ada panggilan. Aman, saat tenang-tenangnya aja Pak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kecurigaan pada Pegi Setiawan Cianjur setelah dia mengakui bahwa pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moonraker. Padahal selama polemik kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak memiliki motor. Terlebih lagi motif utama dalam kasus Vina Cirebon adalah bermula dari DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Sedangkan Eki, anak Ibtu Rudiana, diketahui merupakan anggota XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah, ngangguk, dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur. Pegi Cianjur mengaku saat menjadi ketua Moonraker memiliki 20 anak buah. Meski begitu dia menekankan tak pernah membuat rusuh, apalagi bentrok di Cirebon. Alhamdulillah gak pernah rusuh, gak pernah nyerang ke Cirebon, amit-amit belum pernah, kata Pegi Setiawan Cianjur. Sosok perong asli muncul, Pegi Cianjur kini blak-blakan. Bocor identitas dan sosok perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purn Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Ciri-cirinya, Pegi Setiawan dengan Perong, berbeda, usianya berbeda, alamatnya berbeda. Semuanya berbeda, ungkap Marwan Iswadi dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Tiffany News, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Yang bernama Pegi itu banyak, ini kan Pegi Perong. Saya dapat informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon dari orang, Pegi Perong itu memang ada, dia termasuk dalam geng motor. Pungkas Marwan Iswadi. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Tapi mereka bilang geng motor mereka, Pegi Perong, itu mereka kuat. Solidaritasnya, dia, geng motornya Pegi Perong, tidak akan menceritakan. Tapi informasinya memang ada Pegi Perong, tapi bukan klien kami, kata Marwan. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan, teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan tanggal 3 Juli tahun 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pegi Cianjur blak-blakan. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Jadi, Pegi Cianjur, pernah jadi ketua geng motor? Tanya Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube-nya. Iya, di Pacet, Cianjur. Pungkas Pegi Cianjur. Anggotanya berapa? Tanya Dedi Mulyadi. Sedikit Pak, 20 orang. Alhamdulillah tidak gimana-gimana, alhamdulillah tidak pernah ribut, imbuh Pegi. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli.
Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Akun medsos Perong, diwartakan sebelumnya, terkait sosok Perong, sempat viral beredar akun media sosial yang diduga adalah Perong asli. Sosok Perong asli tersebut ternyata kenal akrab dengan Liga Akbar. Seperti diketahui, Liga Akbar adalah sosok yang kenal Vina dan Eki. Terungkap dari media sosial Liga Akbar, Perong ternyata bernama Rian Fauzi. Hal itu terkuak dari unggahan Rian Fauzi yang dikomentari temannya. Dalam sebuah unggahan di bulan Desember tahun 2016, ada sosok bernama Aris Munandar yang memanggil Rian dengan sebutan Perong. "Perung," tulis Aris Munandar. "Apo?" jawab Rian Fauzi alias Perong. Hingga artikel ini ditayangkan, sosok Rian Fauzi belum muncul mengurai keterangan. Tampang terduga Perong teman Liga Akbar, tulis status saat Eki Vina tewas. Liga Akbar Cahyana ternyata memiliki satu orang teman yang dipanggil Perong. Teman Liga Akbar Cahyana yang dipanggil Perong bukanlah Peggy Setiawan yang kini sedang menghadapi sidang pra-peradilan. Bahkan Perong teman Liga Akbar Cahyana ini juga menulis status saat Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Nama panggilan Perong memang menjadi kunci pembuktian Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Perong mengacu pada DPO kasus Vina Cirebon yang tertuang dalam putusan pengadilan. Disebutkan DPO kasus Vina Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Peggy alias Perong beralamat di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ciri-ciri Peggy alias Perong memiliki tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting dan kulitnya hitam. Di tengah perdebatan Peggy Setiawan bukan Perong, kini muncul teman Liga Akbar Cahyana yang memiliki panggilan serupa. Liga Akbar Cahyana diketahui berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Perlu diingatkan kembali, Liga Akbar Cahyana merupakan teman Eki korban kasus Vina Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, Liga Akbar Cahyana memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Dilihat di postingan Rian Fauzi pada tanggal 9 Desember tahun 2016, ada percakapan dirinya dengan akun lain di kolom komentar. Akun Facebook Aris Munandar menulis komentar, "Perung." Lalu dibalas Rian Fauzi, "Apo?" Dalam percakapan di komentar, Rian dan Aris janjian untuk mabuk. "Kata udah bukan bajingan elegerong, ngerokok aja kagak," balas Aris Munandar. Selain itu saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi juga menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ia tulis pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Ekir, emot ikon sedih. "Selamat jalan kawan," emot ikon sedih. "Mudah-mudahan ente masuk surga kaye. Amin." Walau begitu Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menekankan bahwa tersangka kasus Vina Cirebon adalah Peggy Setiawan kuli bangunan. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu, Peggy kuli. Bukan Peggy-Peggy yang lain, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Saat bertanya pada teman Peggy Setiawan, Dede Kurniawan pun Polda Jabar berhasil mengorek nama panggilannya. Menurut Dede Kurniawan, nama panggilan Peggy Setiawan adalah Pegong. "Pegong, Rong?" tanya Kombes Nur Hadi Handayani. "Bukan," kata Dede. "Apa tuh?" timpal Kombes Nur Hadi Handayani. Dede Kurniawan kembali mengatakan bahwa panggilan Peggy Setiawan di Facebook adalah Pegong. "Pegou ya? Oh, Rong, oh, hampir mirip ya," kata Kombes Nur Hadi Handayani. Sudah, kita catat Pegong," kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan.